Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah online kita pada hari ini. Saat ini mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Dia sebab Dia Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Kasih setianya terlalu besar dalam hidup kita. Apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, kita percaya sungguh bahwa itu adalah bukti kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Saat ini mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau nikmati Tuhan. Kita mau mengalami Tuhan hari ini. Sungguh Engkau Allah yang baik ya Bapa. Kami mau terus bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau terus berkata Engkau baik Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau berkata Engkau baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, amin. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih.
Naikkan syukur kita hanya bagi Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab hanya Dialah yang layak kita tinggikan, hanya Dialah yang layak kita sembah, hanya Dialah yang layak kita agungkan saat ini. Mari kita terus naikkan penyembahan kita hanya bagi Dia. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu besar, kasih setiamu kekal selama-lamanya. Kami mau bersyukur kepadamu, kami mau bermazmur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kasih-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Yesus yang layak dimuliakan ya Tuhan. Sebab Engkau segalanya Bapa, Engkau segalanya dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Bapa. Kami mau terus katakan Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu senangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu senangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Kami selalu rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami selalu rindu untuk senantiasa terus menyembah Engkau Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu saat ini ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami siap bersorak meninggikan Engkau Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Saat ini kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau meninggikan Dia, sebab Dia Tuhan Allah yang baik dalam hidup kita. Mari kita mau berikan hidup kita hanya bagi Tuhan. Kita memuji Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, ajaib
ku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Rinduku, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Amin. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu ya Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Rindu kami Tuhan. Inilah rinduku. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku, hidupku, kami berikan hidup kami hanya untukmu Tuhan. Amin. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi, hidupku hanyalah untukmu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Biarlah kita terus senantiasa berdiam dekat di hati Tuhan. Amin. Dan saat ini kita akan mendengarkan pesan penggembalaan untuk minggu ini. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, pada minggu ini kita masih membahas tentang damai sejahtera. Dan topik khusus hari ini berbicara tentang peace in your heart. Jadi damai di dalam hati kita. Bicara tentang damai bukan berarti jauh dari kebisingan, bukan berarti jauh dari masalah atau kerja keras, tetapi damai itu bicara tentang hati yang tenang, batin yang tenang. Dan berbicara tentang damai, kita bersyukur karena Tuhan sendiri berkata bahwa damaiku kuberikan kepadamu.
Jadi damainya Tuhan itu yang diberikan kepada kita. Oleh sebab itu seharusnya kita mempunyai ketenangan batin yang luar biasa. Sekalipun di luar kita hiruk pikuk, sekalipun di luar kita ada yang namanya wabah, tapi biarlah hati kita tetap merasakan kedamaian yang dari Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mau perhatikan khotbah hari ini yang akan membahas tentang damai di dalam hati kita, dan biarlah kita dapatkan itu dan kita tidak terhilang sedikit pun pesan yang Tuhan sampaikan bagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu setia menuntun kehidupan kita. Firman-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang selalu ada menyertai kita. Kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Mari Engkau Roh Kudus urapi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, Yesus sahabat. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, Engkau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Katakan, Yesus sahabatku. Haleluya. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Engkau Rajaku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, kami tidak akan pernah takut Tuhan, sebab Engkau beserta kami. Besertaku, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku bersyukur padamu
Terima kasih Tuhan, kami mau terus tinggikan nama-Mu. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang setia, Engkau yang tak pernah tinggalkan setiap kami Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sahabatku, Engkau Rajaku, Engkau kota benteng hidupku. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mau terus percaya Tuhan, Engkau senantiasa ada beserta dengan kami. Di dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mau terus bersyukur kepadamu ya Bapa. Buat apapun Tuhan yang Kau izinkan untuk kami alami saat ini, baik di dalam suka maupun di dalam duka Tuhan, kami mau terus bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah, sahabat kami yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memujimu, kami memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mau senantiasa memuji Engkau. Kami mau terus bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Mari Engkau urapi setiap kami ya Bapa. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu boleh meresponi setiap firman Tuhan yang datang bagi kami saat ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Saya serahkan kepada hambanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali pada saat ini untuk mengikuti ibadah. Mari sebelumnya kita siapkan hati, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita mau datang menghampiri tahta Tuhan dan berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, karena rahmat Tuhan yang Tuhan berikan setiap hari bagi setiap kami. Mari urapi setiap kami dan Engkau hadir dan bertata di atas pujian dan penyembahan dan doa-doa kami, dan Engkau mengurapi pikiran kami, satukan kami dalam satu pikiran, satu kasih, satu doa dan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami memahami dan mampu mengerti apa yang diberikan pada saat ini, supaya kami boleh menerima dengan hati yang mau untuk dibentuk dan mau untuk terus diubahkan oleh Tuhan sebagai penjunan agung dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, Kau rapi hamba-Mu yang berguna jika Kau pakai gunakan dan kuat kuasa Tuhan, dan segala sesuatu yang ditaburkan ini boleh menjadi rema firman yang hidup, buat menjadi aplikasi bagi kehidupan kami, bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu, kita langsung masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, bicara tentang damai sejahtera. Dan kita tahu bahwa damai sejahtera yang datang daripada Tuhan, saya ingin membacakan ayatnya. Saya ambil dari Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Dan Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Dan kita percaya bahwa ayat yang kita baca pada saat ini dituliskan oleh Raja Daud. Dan ketika Daud menuliskannya, di bagian pokoknya itu menarik sekali karena di situ dikatakan bahwa kebesaran Allah dalam badai. Bagaimana sih ketika kita menghadapi badai, masalah yang terus datang silih berganti dalam kehidupan kita, khususnya saat kita diizinkan Tuhan menghadapi COVID dan kita harus ada di dalam isolasi mandiri. Kita bukan hanya karena PSBB, tetapi karena kita menyadari kita harus mulai ada social distancing. Dan di dalam keadaan seperti itu, Daud mengingatkan kita bahwa tetap ada Tuhan yang maha besar, yang hidup di tengah-tengah kita, dan dia ada di dalam badai ini. Jadi kita nggak sendiri Bapak Ibu Saudara. Dan saya bacakan di ayat 1-nya, dia mengingatkan, kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Jadi di sini dikatakan supaya dia mengingatkan bahwa seluruh penghuni surga aja itu memuji, memuliakan, itu menaikkan sembah mereka hanya kepada Tuhan. Dia mengingatkan kita di ayat keduanya, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Jadi untuk supaya kita bisa mengalami damai yang daripada Tuhan, memang tidak ada cara lain kecuali kita memiliki Tuhan. Karena di sini dikatakan bahwa dia yang memberikan kekuatan, dia juga yang memberikan umatnya damai sejahtera. Dikatakan di dalam NASB, the Lord will give strength to his people. The Lord will bless his people with peace. Jadi luar biasa sekali karena yang pertama adalah Daud menekankan melalui pasal 29 ini bahwa Tuhan yang memberikannya. Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang menjadi sumber, dan bahkan ditegaskan di dalam perjanjian baru, Yesus yang mengatakan bahwa di akhir dari kehidupan, Yesus pun sama mewariskan sesuatu kepada murid-muridnya. Dia mengatakan, peace I live unto you. Tuhan mengatakan, damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Jadi dengan kata lain, damai sejahteranya Yesus, bukan yang lain. Damai sejahtera yang kita temukan hanya di dalam Yesus. Dan di sini diingatkan bahwa dia yang maha kuasa, dia yang maha hadir, dia yang adalah awal dan akhir, dia yang sanggup untuk mematahkan segala macam rancangan-rancangan si jahat atau musuh yang ditujukan kepada kita, dia sanggup menggagalkannya. Nah, dan dia gantikan dengan damai sejahtera. Kenapa sih damai? Karena damai ini dicari oleh banyak orang. Namun dunia pun dikatakan ingin untuk mencoba menawarkannya. Tetapi apa yang ditawarkan oleh dunia itu tidak sama. Yesus mengatakannya bahwa damai sejahtera yang daripada Tuhan itu berbeda dengan apa yang ditawarkan dunia. Dari mana? Ayatnya ada dikatakan di dalam 1 Yohanes 2, 16-17. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini dunia menuju, kalau digabungkan dunia itu mencoba menawarkan damai, tapi dunia sedang berlalu. Dengan kata lain, damai yang diberi dunia juga akan hilang, akan lenyap, akan berlalu. Karena cuma sementara, tapi bandingkan apa yang Yesus katakan. Yesus mengatakan begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Menarik bukan? Jadi kita kembali karena segala sesuatu itu bermula daripada Tuhan. Mari kita mau lihat apa sih yang dikatakan di dalam Mazmur 29 ini dan apa sebenarnya yang terjadi. Biar kita boleh memahami bersama-sama. Karena Mazmur ini mengatakan Tuhan itu adalah Raja alam semesta. Daud gambarkan betapa besarnya kuasa Tuhan. Suaranya itu mampu mengatasi segala air yang di atas maupun di bawah. Itu di ayat 3. Ayat 4, suara Tuhan penuh kuasa dan kekuatan. Suaranya mampu mematahkan aras Libanon yang ukurannya sangat besar. Dan suara Tuhan itu getarkan gunung-gunung. Suara Tuhan itu seperti kilat yang menyambar dan menggetarkan padang gurun Kades dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, baru suaranya saja sudah bisa menaklukkan apapun. Dan di bagian akhir, Daud menutup dengan pengakuan bahwa Tuhan itu adalah Raja yang akan memberkati umatnya. Perhatikan, yang pertama, kuncinya adalah dikatakan, di sini dikatakan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada umatnya. Dengan kata lain, Tuhan mengenal siapa yang menjadi miliknya, siapa yang menjadi umatnya. Pertanyaan saya,
Adakah Bapak Ibu Saudara itu mengenal Tuhan karena kita adalah umatnya? Adakah kita mengenal Tuhan sebagaimana seluruh kepribadiannya dan karakternya? Adakah kita mengenal Tuhan karena Tuhan mengenal umatnya? Tuhan memberikan kekuatan dengan maksud apa sih? Tuhan memberikan kekuatan dengan maksud dialah protection, dialah sumber perlindungan, dialah perisai bagi kita, dialah pemelihara hidup kita, dialah sumber pertolongan, dialah sumber jawaban, dialah sumber sukacita kita. Jadi kalau Tuhan berikan kekuatan, maksudnya apa? Karena dia tahu manusia itu rentan, manusia itu lemah, manusia itu penuh dengan kekecewaan, manusia itu penuh dengan segala sesuatu, kekhawatiran, kegelisahan. Dan oleh anugerahnya Tuhan berikan kekuatan, yaitu damai sejahtera, sukacitanya, pengharapan dan dirinya bagi umatnya. Yang kedua, sudahkah kita yang menerima damai daripada Tuhan? Dikatakan memberikan damai kepada umatnya. Tuhan memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Sudahkah kita sebagai umatnya yang tadi mengenal Tuhan, sudahkah kita juga bersahabat dengannya? Karena damai tidak ditemukan dimanapun kecuali melalui hubungan dengan Tuhan. Maka kita akan menerima damai sejahtera. Sudahkah kita bergaul dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan? Jika kita bersahabat dengan Tuhan, saya percaya kita juga akan bersahabat dengan alam. Kita tidak mengeksploitasi alam dan kita juga bersahabat dengan sesama. Bagaimana caranya kita tahu? Mari renungkan, ketika kita melihat alam sekitar kita, adakah ucapan syukur yang kita katakan bukan hanya wow, betapa luar biasa pemandangan, tapi kita mengatakan wow, Tuhan luar biasa. Karena ini Tuhan yang ciptakan semuanya. Adakah kekaguman dan hormat kita tuangkan kepada Tuhan yang menjadi sahabat dalam kehidupan kita? Dan bagaimana dengan sesama? Adakah kita menjaga tutur kata kehidupan kita, perlakuan kita kepada sesama yang diciptakan serupa gambar Tuhan? Karena menyakiti sesama itu menyakiti Tuhan. Menyakiti sesama itu juga adalah dosa. Ketika kita mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata buruk terhadap sesama, itu juga menyakiti hati Tuhan. Mari kita renungkan. Dan yang terakhir, damai sejahtera yang diberikan seperti tadi, saya akan kembali kepada ayat ini yang mengatakan dialah Raja Damai, yang mengatakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Apa sih warisan yang Tuhan tinggalkan kepada murid-muridnya? Ternyata adalah damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera yang seperti apa? Damai yang ada dalam Kristus. Damai yang tidak seperti dunia berikan. Dunia berusaha kasih damai, tapi damai yang dunia berikan itu sementara. Damai yang dunia berikan itu seperti kesementaraan dan di dalam dosa. Tetapi damai yang Tuhan berikan itu dasarnya adalah karena kasih Tuhan kepada dunia ini dan juga ada pengampunan dosa di dalamnya. Jadi apa sih damai? Damai ini berbicara tentang kasih Bapa yang ada di dalam pribadi Tuhan Yesus dan kasih kita kepada Allah Bapa Surgawi yang sudah menerima Yesus. Karena kita menyadari dulu aku orang berdosa, sekarang aku diperdamaikan dengan Tuhan. Kalau dunia itu kompromi dengan dosa, sehingga sering mengatakan gampanglah karena kompromi. Dan damai dunia itu beda dan menuju kehancuran dan kelenyapan. Jadi apa itu damai? Itu kasih kita sekali lagi kepada Allah Bapa Surgawi. Kasih kita kepada Allah Bapa Surgawi itu didasarkan kepada kasih Allah yang kita terima melalui Yesus. Pengorbanan Yesus yang kita rayakan kemarin waktu Paskah dan saat ia mati di atas kayu salib, itulah damai yang Tuhan berikan kepada kita. Klip ini tentang dunia tanpa damai. Itu sebabnya Yesus datang bagi kita semua. In a world not so far, nor so long ago, a people had peace, or though they thought so. They lived in their houses, all snuggled with care, but something was missing, something not there. They looked for it in stores, in boxes, in bags. They looked for it in stuff, but fought over rags. They fought over toys and things that went beep. They fought over clothes and even their sheep. But something was missing. What do you mean? On another level, things might seem quite bright, but other times not. It looked more like night. Nation rose against nation. Man fought against man. Even in that chaos, God still had a plan. It didn't include armies, or thunder, or might, but came as a baby, one silent night. A radical love came to us that day. God had something to show us, something to say. That peace was more than a feeling or thought. A relationship with God, that's what Jesus taught.
For God so loved the world that he gave us his Son. It's a great gift. It's for everyone. Through that little baby, he showed us our worth. It's a pretty good idea, this peace on earth. Betapa indahnya damai ini, karena damai yang diberikan kepada Tuhan itu kekal sampai selamanya. Mengapa? Karena damai yang Tuhan berikan itu bicara tentang, dikatakan di dalam Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, namanya disebut sebagai penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Jadi di sini dikatakan bahwa melalui damai, dia adalah Raja Damai. Tuhan mau supaya hubungan kita dengan Tuhan itu yang menjadi fondasi utama mengalami keharmonisan. Ketika kita menerima damai, ada keharmonisan dalam hidup dengan Tuhan yang pertama dan dengan sesama dan dengan ciptaannya. Jadi apa yang terjadi melalui ketika kita ucapkan dialah Raja Damai dalam hidupku, dialah yang menjadi sumber damai, dia sedang restorasi dan pulihkan hubungan-hubungan yang hancur. Yang kedua, dia juga sedang melakukan yang namanya keteraturan. Jadi segala sesuatu diseimbangkan oleh kehadiran Kristus dalam hidup kita. Dulu aku orang berdosa, dulu aku hidup dalam kenistaan, dulu aku mengalami ini dan itu. Tapi karena Kristus aku mengalami perubahan hidup. Ada keteraturan, ada perubahan, ada namanya visi yang jelas, ada yang namanya tujuan hidup yang jelas di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, oleh karena Kristus sumber damai sejahtera dan Raja Damai, dia memberikan kepada kita yang namanya kekekalan. Dia berikan kekekalan dalam hidup kita, bukan sementara. Ini bukan hanya bicara tentang damai di dalam secara fisikal, maupun secara emosi, secara rohani, keseluruhannya. Karena damai bicara wholeness. Saya tutup dengan perkataan Yesus yang ditujukan kepada seorang wanita yang dia katakan ketika dia melakukan dosa. Lalu dia katakan bahwa supaya perempuan ini bergumul dengan dosa, ada di Lukas 7. Yesus menyuruh perempuan itu yang berdosa itu untuk pergi dengan damai. Dosamu sudah diampuni. Dia dikenal sebagai orang berdosa, dia tapi sudah diperdamaikan. Hari ini mungkin ada di antara kita yang hati nuraninya terganggu dan merasa terhakimi. Hari ini mungkin ada di antara kita yang mendengarkan ini, ada anak-anak muda yang melakukan premarital seks, lakukan seks sebelum menikah. Mungkin ada juga yang melakukan perselingkuhan dan mencoba menutupi dosa dengan aktivitas yang lain. Pasti tidak akan merasakan damai. Siapapun dan apapun dosanya tidak akan rasa damai kecuali engkau datang kepada Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan karena dialah sumber damai sejahtera dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun yang bisa sembunyi dari hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu yang menginsyafkan melalui Roh Kudus-Nya untuk supaya apa? Supaya kita datang. Dia yang taruh inner peace itu, damai sejahtera di hati ini, supaya kita kembali kepada Tuhan. Mari kita sadari damai yang sejati itu berasal dari Yesus. Dan semua orang mencari damai dan hanya ditemukan di dalam pribadi Yesus. Dan biarlah damai sejati dalam diri Yesus ini bisa kita terus alami. Puji nama Tuhan, mari kita datang dan hampiri Tuhan. Aku mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau lahir dalam kehidupanku. Hari ini aku yang mungkin baru pertama mendengar, aku datang mengakui bahwa aku orang berdosa, aku perlu Engkau Yesus. Mari masuk dalam hidupku menjadi Tuhan dan Raja. Dan hari ini hidupku diubahkan oleh karena Tuhan Yesus yang lahir dalam hidupku. Dan mulai hari ini Engkau akan menuntun hidupku, karena Engkaulah sumber damai sejahtera, Engkaulah sumber kasih, Engkaulah jawaban, dan Engkaulah sukacita dalam hidupku. Di dalam nama Yesus, aku berdoa dan menerima Engkau. Dan bagi setiap Bapak Ibu Saudara, mari kita terus alami damai sejahtera Tuhan yang terus ada di dalam hati kita sampai kekekalan. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang keduanya untuk menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Shalom. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita mau bersyukur karena kita tetap bisa beribadah melalui teknologi yang tersedia. Itu juga membantu kita sehingga kita boleh terhubung satu dengan yang lain, sekalipun kita ada di tempat-tempat yang berbeda.
Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah rencana Tuhan yang terjadi atas kami semua. Biarlah kami mengerti di tengah-tengah kesulitan yang ada ini, bahwa kami tahu ada rencana Tuhan yang besar. Setelah kami keluar dari masa sulit ini, bahwa ada sesuatu yang besar terjadi. Ada kebangunan rohani yang terjadi. Ada kegerakan yang terjadi dari Tuhan. Dan janji Tuhan itu yang akan digenapi melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini biarlah setiap kami juga boleh bersyukur. Karena kami tahu ada berkat Tuhan yang memberi kemampuan kekuatan pada kami untuk kami melangkah di setiap hari dan waktu yang ada di depan kami. Dan kami tahu bersama dengan Tuhan kami mampu melaluinya dengan penuh kemenangan. Sehingga kami melihat di dalam kelemahan kami tetap bersuka cita. Karena Tuhanlah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan kita mau menerima dengan percaya dan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Dan kami umat-Mu siap menyambut berkat Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.